Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk berada dalam naungan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan mulia. Bila kita menyimak dari hadis-hadis Rasulullah tentang Ramadan, maka kita bisa melihat bahwa Ramadan ini sungguhnya adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang luar biasa yang dianugerahkan Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW meraih ampunannya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan ihtisaban ya, semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan ini semakin kita terjun di dalamnya ya, semakin kita selami, itu sebenarnya semakin indah. Jadi ada yang memberikan tamsil seperti orang berenang di lautan atau di samudera. Kalau kita berenang awalnya di permukaan itu tidak banyak yang kita lihat, yang kita dapat ya. Namun ketika kita mencoba menyelam ke dalam lautan, ya ini terutama bagi kita yang bisa menyelam atau menikmati dalamnya laut, nah kita itu akan melihat keindahan ya. Kita akan hanyut dengan kecantikan pemandangan dasar laut yang di situ beraneka tumbuhan, batu karang, ikan hias yang mempesona. Kalau kita ke Sabang atau ada taman laut, kita lihat saja dari atas dengan kapal kaca itu, kita saja terkagum-kagum. Nah, apalagi orang yang bisa menyelam ya. Begitulah Ramadan ini, bila kita jalani dengan penuh kesungguhan, kita ikuti tuntunan Rasulullah, maka semakin kita mendekati akhir Ramadan, itu sebenarnya kita semakin merasakan kenikmatan ya bersama Ramadan. Nah, sayangnya sebagian kita itu justru di pertengahan Ramadan bahkan sampai akhir Ramadan itu sudah bosan. Jadi jamaah kita berpindah, sudah tidak lagi di masjid, tapi jamaah pindah ke mall ya, ke pusat-pusat perbelanjaan, itu yang ramai biasanya di penghujung Ramadan. Padahal Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa, yang itu justru ada di salah satu malam ganjil dari 10 terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah ya, ini adalah fenomena yang kita saksikan ya, kita lihat ya, ini semua tentu adalah karena kepahaman umat terhadap puasa ini yang harus perlu kita tingkatkan. Para ulama itu ada membagi puasa Ramadan itu 3 tahap ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil tahap yang penting, yaitu tahap yang terakhir nanti. Tahap pertama orang berpuasa itu disebut pada puasa fase jasmani. Yang kedua puasa fase nafsani, dan yang ketiga adalah puasa pada fase rohani. Nah, bagaimana puasa pada fase jasmani? Ini dibahas oleh para ulama adalah puasa dalam tataran adaptasi. Nah, ini bagi yang orang berpuasa sunat Senin Kemis ataupun puasa sunat Ayyamul Bid, itu ketika ketemu Ramadan dia tidak terkejut lagi. Tapi umumnya kita kan tidak mengambil puasa sunat, sehingga ketika kita ketemu Ramadan hari pertama itu tubuh kita terkejut ya, tiba-tiba kita harus menahan lapar ya, perih ya. Nah, ini selama 10 hari pertama ini puasa kita ini masih bersifat jasmani, sekedar menahan lapar dan haus, beradaptasi tubuh kita dengan kebiasaan rutin ya, makan minum kita tidak lagi lakukan, tapi kita sahur, kemudian nanti kita berbuka ketika azan maghrib. Karena itu pada tataran puasa jasmani 10 hari pertama ini, dalam prakteknya kadang-kadang ada orang lupa. Sehingga dia lupa bahwa dia puasa, sudah minum, bahkan sudah ada yang makan kue, saya ternyata puasa.
Nah, kalau ini terjadi, jangan menganggap puasa kita batal ya. Karena ini kan di luar ketidaksengajaan kita. Jadi Rasulullah itu ada sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, barang siapa yang iftar, artinya dia berbuka atau makan pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada kewajiban qada baginya dan juga kafarat. Ya. Tentu saja tidak langsung. Tadi hadis ini adalah riwayat Imam Hakim ya. Barang siapa yang iftar pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada kewajiban qada baginya, tidak juga kafarat. Dalam hadis lain, ini yang riwayat Bukhari Muslim, barang siapa makan karena lupa sementara ia sedang puasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi bagi saudara-saudara yang terlanjur makan, terlanjur minum, saya puasa, tidak batal puasanya. Tapi jangan dilanjutkan makan dan minumnya, ya, dihentikan. Itu kata Rasulullah adalah Allah telah memberi rezeki ya kepada dia, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Nah, peristiwa ini terjadi karena memang tubuh kita baru beradaptasi. Ya, ini tataran puasa jasmani. Lalu para ulama menyebutkan lagi puasa kategori kedua, setelah 10 hari puasa harusnya ada perubahan pada diri kita karena kita sudah terbiasa 10 hari ini. Yaitu puasa kita sudah berubah, puasa nafsani namanya. Puasa memasuki tahap 10 kedua ini harusnya kita sudah merasakan ya, puasa itu tidak lagi berat karena tubuh kita sudah mampu beradaptasi, kita tidak lagi mikir lapar, mikir haus, semua sudah berjalan normal, fisik kita sudah terlatih. Nah, pada saat ini kita sudah bisa masuk pada pengendalian diri. Jadi puasa seperti yang kedua ini, puasa jenis nafsani ini, bahwa kita sudah bisa menahan marah ya. Sadar kita kalau mau marah kita sedang puasa, menghilangkan rasa dendam, dengki, iri hati ya, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi puasa kita tidak dikotori oleh hal-hal yang bersifat ghibah, yang membicarakan kejelekan orang, kemudian juga memfitnah ya, kemudian melihat orang dengan kacamata negatif, selalu kita berbaik sangka. Ini adalah puasa jenis nafsani. Sehingga Rasulullah mengingatkan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya ya, malam yada qaula zur wal amala bihi. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan dia mengamalkan dustanya itu ya, falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia itu dengan lapar dan hausnya yang dia tahan. Jadi Allah tidak butuh puasanya. Nah, ini puasa pada tingkatan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tingkatan yang tertinggi tentu saja. Jadi setelah 20 hari kita berpuasa, seharusnya puasa kita semakin meningkat seperti kita menyelam tadi di dalam laut ya, kita bisa merasakan keindahan, yaitu puasa yang disebut dengan jenjang puasa rohani, fase rohani. Inilah puncak keagungan puasa. Kita merasakan kehadiran Allah, apapun yang kita lakukan semuanya kita merasa dilihat Allah. Ya, dampak ini melahirkan kejujuran baik dari diri kita sendiri maupun kejujuran kepada sesama manusia. Jadi puasa yang ketiga ini, jenjang puasa fase rohani ini adalah ini yang diisyaratkan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 186. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat tentang Ramadan itu Allah mulai dari ayat Al-Baqarah 183. Nah, itu 183, 184, 185 ya, itu ada kaitan semua sama puasa. Demikian juga ayat 187. Tapi di ayat 186 itu ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya, fa inni qarib, maka jawablah aku dekat, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Dan aku mengabulkan doa orang yang bermohon kepadaku, asalkan saja mereka mengikuti perintahku dan beriman kepadaku.
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau kita renungkan, ayat ini tidak ada sama sekali bicara puasa. Tapi kenapa dia ada di dalam rangkaian ayat-ayat puasa? Inilah sebenarnya substansi nilai daripada puasa. Keberhasilan orang melaksanakan puasa, jawabannya ada di Al-Baqarah 186, yaitu merasakan Allah itu hadir, Allah itu dekat, ya. Allah itu akan mengabulkan doa orang yang bermohon kepadanya, ya, selama kita mengikuti perintahnya dan kita beriman kepadanya. Jadi ini ayat bukan tidak ada hubungan, ya. Jadi ayat ini justru menjadi landasan bagi keberhasilan kita di dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk tidak selalu berada pada puasa tataran jasmani selama 30 hari hanya nahan lapar haus saja. Ya, kita naik tingkatlah sampai kepada puasa nafsani, sudah bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, dari ucapan yang buruk, dari yang kotor, dari berbohong, ya. Tetapi yang paling tinggi adalah bagaimana kita meraih puasa dalam tingkatan fase rohani, yaitu merasakan Allah hadir dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.